kita nggak ada yang lihat surga, tapi kita mendengar dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang kenikmatan surga yang Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika kita baca apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kenikmatan surga, demi Allah, itu kita baru dengar, belum lihat. Kita akan menyatakan gak enak hidup di dunia. Yang diributin oleh orang-orang dari kekayaan dunia dibanding kenikmatan surga, di dunia gak ada harganya. Wallah, gak ada artinya. Orang beriman akan heran, apa yang diributin, apa yang diperebutin? Kenikmatan dunia yang kecil, yang gak ada harganya. Itu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nabi cerita sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan tentang orang yang paling akhir masuk surga setelah dibakar di neraka 70.000 tahun. Artinya apa? Ini paling akhir, paling sial, tapi beruntung dia masih masuk ke dalam surga, tapi terakhir. Artinya apa? Pangkatnya dia paling rendah di surga, tingkatan dia paling rendah di surga. Ibaratnya apa tahu? Orang paling miskin di surga nih dia. Itu Nabi cerita tentang orang yang macam begini nih. Ketika dia dikeluarkan dari api neraka, udah gosong badannya, dicuci oleh Allah di dalam telaga, sampai itu badannya kembali lagi seperti semula, baik lagi, bagus lagi. Tapi nggak sekaligus dimasukin surga begitu, dibiarkan dia. Setelah itu di luar surga, tapi ngadepnya ke arah surga. Dia melihat surga dari kejauhan. Dari kejauhan dia lihat cahaya terang benderang, kenikmatan, dia dengar suaranya, dia cium harumnya, cuman nggak bisa masuk, ditaruh di situ sama Allah. Ini hamba Allah nggak bisa nahan dirinya, dia panggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dijawab sama Allah, ada apa wahai hambaku? Engkau telah keluarkan aku dari surga, dari neraka. Maka jangan jadikan aku sebagai hambamu yang paling sial. Saya nggak minta apapun, satu ini aja katanya hamba. Demi Allah, saya nggak bakal, demi keagunganmu, aku nggak bakal minta yang lain kecuali ini. Apa itu? Dekatkan saya ke pintu surga, jangan jauh-jauh dari surga. Saya bersumpah demi keagunganmu, saya nggak bakal minta lagi yang lain selain itu. Allah Ta'ala bilang, kamu janji? Janji ya Allah. Maka didekatkan oleh Allah ke depan pintu surga. Tadinya jauh, sekarang depan pintu surga mulai nampak istana yang megah di dalam, mulai nampak bidadari-bidadari yang cantik di dalam, mulai nampak kenikmatan-kenikmatan yang agung. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gak kuat dia. Setelah sekian lama akhirnya dipanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dijawab oleh Allah, ada apa wahai hambaku? Tinggal selangkah saya masuk ya Rabb. Allah Ta'ala bilang, ma'aqdarak ibn Adam, kamu ini penipu ibaratnya. Kamu berjanji kepada saya gak bakal minta lagi, tapi sekarang kamu meminta. Dia bilang, ya Rabb, jangan jadikan aku sebagai hambamu yang paling sial. Apa susahnya, cuma satu langkah masuk, selesai. Sungguh aku bersumpah demi keagunganmu, aku gak bakal minta lagi apapun setelah itu. Janji, janji. Kasih masuk sama Allah, selangkah di dalam. Begitu dia masuk ke dalam, mau minta, masuk. Tapi ya ibaratnya kalau kita kelaparan, lihat orang makan gak bisa makan, nafsu juga. Nah ini, dia lihat orang pada menikmati kenikmatan surga, dia berdiri di dalam, gak bisa menikmati. Mau minta, ingat,
Sampai akhirnya dia bisa nahan juga tuh, nggak minta, ditungguin, nggak minta, dia tahan. Kali ini malu dia. Sampai akhirnya Allah yang memulai. Ya benar Adam, wahai anak Adam, lebih ya Rabb, kamu nggak minta sama saya. Ini hamba begitu ditawarkan dia gembira, ya Rabb, engkau menawarkan, silakan, apa yang kamu minta. Dia minta, ya Rabb, saya pengen ini, saya pengen itu. Dia minta dari kenikmatan surga segalanya yang pernah dia ingat. Allah Ta'ala bilang, udah tuntas, udah ya Allah, udah gak ada lagi, udah pol semuanya, udah saya minta. Allah bilang, ada yang luput, ini permintaan ini, oh iya itu juga ya Allah. Ditambahin lagi, dia minta segalanya. Setelah tuntas dia minta, Allah Ta'ala bilang kepadanya, ya abdi, itu apa yang kamu minta. Kemudian segala kenikmatan yang pernah aku ciptakan di alam dunia dari sejak pertama hingga hari kiamat, itu aku berikan kepadamu dan dikali 10 kali lipat. Nih orang yang paling kaya di antara kita di sini, nggak ada dia nikmatin secuil dari kenikmatan yang ada di dunia. Allah bilang sama nih hamba, segala kenikmatan yang pernah Allah ciptakan di alam semesta dari sejak pertama di dunia sampai hari kiamat, itu semua jadi satu kali 10 bakal ini hamba. Ini bakal orang paling miskin di surga. Ini hamba Allah bilang, nggak percaya. Dia bilang sama Tuhan, ya Rabb, atahza'u bi, apakah engkau mengolok-olok saya? Ya ibaratnya seumur-umur nggak pernah pegang uang, tahu-tahu sekali dikasih duit 10 miliar, kaget dia. Dia bilang, ya Rabb, atahza'u bi, ini dalam Sahih Bukhari, apakah engkau mengolok-olok aku? Itu Nabi ketika menceritakan itu, beliau tertawa sampai terlihat gerahamnya, tersenyum sampai terlihat gerahamnya. Abu Hurairah ketika menceritakan itu, beliau juga tersenyum sampai terlihat gerahamnya. Ini hamba mengatakan itu kepada Allah. Maka Allah Ta'ala bilang, enggak, aku tidak aku tidak mengolok-olok. Apa yang aku berikan adalah apa anugerahku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hamba diberikan kenikmatan itu, dia orang yang paling miskin di dalam surga. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam surga. Tapi insya Allah kita nggak bakal jadi yang paling miskin di surga. Yang paling miskin di satu orang, di sini ada ribuan orang. Insya Allah kita dikasih surga yang agung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. مسرورا والطبيب
أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهر وأهل بيته تطهيرا.